Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaifalukum ayyuhat tulab? Insyaallah nuwasil darsana al-an fi bab taqdim al-maf'ul bih. Sebelumnya kita udah pernah mempelajari jumlah ya. Jumlah itu kan minimal itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Namun kalau misalnya fi'ilnya itu fi'il muta'addi, ya fi'il muta'addi sebagaimana kita jelaskan, fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Nah, maka pada asalnya tertibnya atau susunan dari jumlahnya itu, ya susunan dari kalimatnya itu adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Contohnya akala Muhammadun al-khubza. Nah, di sini akala fi'il. Ya, di sini akala fi'il, kemudian Muhammadun fa'il, al-khubza di sini maf'ulun bih. Nah, jadi pada asalnya tartibnya adalah seperti ini, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Tapi terkadang bisa jadi tartibnya itu, susunannya itu berubah. Nah, bisa jadi susunannya fi'il, maf'ulun bih, fa'il. Ditakdim maf'ulun bihnya. Inilah yang kita pelajari. Maksudnya maf'ulun bihnya ini didahulukan. Tadi kan kita bilang asalnya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Tapi bisa jadi susunannya maf'ulun bihnya didahulukan, kemudian fa'ilnya diakhirkan. Nah, contoh misalnya tadi akala Muhammadun al-khubza. Bisa kita bilang akala al-khubza Muhammadun. Nah, bisa berubah tartibnya. Nah, perubahan tartib seperti ini, fi'il, maf'ulun bih, sama fa'il itu ada hukumnya. Hukumnya itu yang pertama bisa wajib. Wajib artinya wajib susunannya harus kayak gini. Harus seperti ini. Fi'il, maf'ulun bih, fa'il. Dia harus seperti ini. Nggak boleh fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Nggak boleh seperti asal. Dia harus seperti ini. Wajib. Kapan itu? Yang pertama, kalau fa'ilnya bersambung dengan domir. Domir yang kembali ke maf'ulun bih. Nah, jadi kalau fa'ilnya itu bersambung dengan domir, yang mana domir ini kembali ke maf'ulun bih, maka maf'ulun bihnya itu wajib didahulukan sebelum fa'ilnya. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Nah, di sini ibtala ini fiilnya, kemudian fa'ilnya adalah rabbu. Nah, di sini kalimat rabbu ini adalah fa'il, Ibrahim di sinilah maf'ulun bih. Di sini wajib Ibrahimnya didahulukan daripada fa'ilnya. Jadi nggak boleh kita bilang misalnya fi ghairil Quran kita bilang wa idzi batala rabbuhu Ibrahima. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena di sini fa'ilnya bersambung dengan domir. Nah, domirnya ini rabbuhu. Hu-nya ini kan kembali ke Ibrahim, dan Ibrahim ini adalah sebagai maf'ulun bih. Makanya di sini wajib susunannya seperti ini. Kenapa? Karena fa'ilnya bersambung dengan domir yang kembali ke maf'ulun bih. Keadaan yang kedua, kalau fa'ilnya itu mahsur dengan innama, artinya dibatasi fa'ilnya. Nah, ini udah pernah kita pelajari juga di bab takdimul khobar, ya hampir sama. Contoh misalnya di sini innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Di sini ada kata innama. Nah, innama ini di jumlah ini dia berfungsi untuk membatasi, menghasar fa'il. Fa'ilnya di sini adalah ulama. Artinya hanya ulama sajalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu. Nah, dibatasi dia fa'ilnya, yaitu ulama. Dibatasi dengan innama. Nah, jadi kalau fa'ilnya dibatasi dengan innama, maka maf'ulun bihnya itu harus didahulukan. Wajib. Ya, ini hukumnya wajib. Artinya nggak boleh dirubah susunannya. Harus seperti ini. Kemudian yang ketiga, kalau fa'ilnya isim zohir. Maf'ulun bihnya domir muttasil.
Nah, kalau fa'ilnya isim zohir, maf'ulun bihnya domir muttasil, wajib maf'ulun bihnya didahulukan. Contoh, wala saufa yu'tika. Di sini maf'ulun bihnya adalah domir ka, muttasil, bersambung dia dengan fi'ilnya. Fa'ilnya adalah robbu. Maka nggak boleh antum bilang wala saufa yu'ti robbuka ka. Kenapa? Karena fa'ilnya di sini adalah maf'ulun bih, maka nggak boleh antum bilang wala saufa yu'ti rabbuka ka. Karena maf'ulun bihnya adalah domir muttasil, maka dia harus didahulukan sebelum fa'ilnya. Jadi inilah keadaan-keadaan di mana maf'ulun bih itu wajib didahulukan dari fa'ilnya, atau susunannya seperti ini. Fi'il, maf'ulun bih, dan fa'il. Ini dia keadaannya yang pertama, kedua, dan ketiga. Wajib, artinya tidak boleh dirubah. Kemudian hukum yang kedua itu jaiz atau mumtani. Mumtani itu kapan? Kalau khusya al-labsu. Artinya takutnya ada salah paham, iltibas maknanya bisa jadi salah paham dan gak ada yang membedakan. Contoh misalnya doroba Isa Musa. Di sini kita nggak tahu mana yang marfu, mana yang mansub, karena alamah rofaknya dengan alamah nasabnya nggak nampak, muqaddar. Isa Musa, kita nggak tahu Isa di sini marfu atau mansub. Begitu juga dengan Musa. Maka di sini kita kembalikan ke asal, yaitu asalnya apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Nah, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, maka otomatis Isa di sini sebagai fa'il, Musa sebagai maf'ulun bih. Karena di sini nggak jelas mana yang marfu, mana yang mansub, maka tidak boleh kita katakan di sini Isa sebagai maf'ulun bih. Karena tidak diketahui mana yang marfu, mana yang mansub, kembali ke asal. Karena ditakutkan iltibas, al-labsu. Maksudnya apa iltibas ini? Samar maknanya, bisa jadi salah. Kalau kita bilang Isa maf'ulun bihnya, Musa fa'ilnya, berarti yang memukul Musa. Tapi bisa jadi orang mengatakan enggak, yang maksud yang berbicara itu dia ingin bilang Isa yang mukul. Nah, maka di sini kembali ke asal bahwa kalimat yang pertama adalah fa'il, yang kedua adalah maf'ulun bih. Yang kedua, enggak boleh tartibnya seperti ini, yaitu harus kembali ke asal kalau maf'ulun bihnya mahsur. Tadi yang pertama wajib tadi fa'ilnya yang mahsur dengan innama, ini maf'ulun bihnya yang mahsur. Maka kalau maf'ulun bihnya yang mahsur, yang dibatasi, wajib ditakhirkan. Contoh, innama doroba Zaidun amron. Di sini apa? Maf'ulun bihnya mahsur. Artinya apa? Si Zaid hanya memukul Amr. Nah, dibatasi maf'ulun bihnya. Innama doroba Zaidun amron. Kita ingin membatasi maf'ulun bihnya. Bahwa korban dari si Zaid itu adalah Amr saja. Nggak ada yang lain. Jadi, Zaid dia hanya memukul Amr. Tapi bisa jadi ada orang lain selain Zaid yang memukul Amr. Itu kan? Cuma korbannya si Zaid hanyalah Amr. Kalau yang di pertama tadi fa'ilnya yang mahsur. Contoh misalnya kalau kita ingin membatasi fa'ilnya, maka kita rubah jumlahnya. Innama doroba Amron Zaidun. Nah, kalau saya mengatakan innama doroba Amron Zaidun, ketika saya rubah tartibnya sini susunannya, innama doroba Amron Zaidun, artinya berbeda. Artinya apa? Bahwa yang memukul Amr, yang memukul Amr itu adalah Zaid saja. Artinya nggak ada yang memukul si Amr itu selain Zaid. Tapi bisa jadi ada korban-korban Zaid selain Amr. Nah, bisa dibedakan ya. Nah, jadi yang di sini kita membatasi, kalau yang di sini kita membatasi maf'ulun bihnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini kita membatasi maf'ulun bihnya bahwa Zaid hanya memukul Amr. Tapi kalau saya bilang innama doroba Amron Zaidun, kita membatasi fa'ilnya bahwa yang memukul si Amr hanya Zaid. Berbeda ya. Jadi kalau saya bilang innama doroba Zaidun Amron, bahwa Zaid hanya memukul si Amr saja. Zaid hanya memukul Amr. Tapi kalau saya bilang innama doroba Amron Zaidun, berarti yang memukul Amr hanya Zaid. Tapi bisa jadi Zaid itu dia memukul orang lain selain Amr.
Kemudian yang ketiga, kapan dia tidak boleh seperti ini susunannya? Kalau fa'ilnya domir muttasil. Tadi ketika wajib hukumnya kalau yang maf'ulun bihnya domir muttasil. Nah, ini fa'ilnya domir muttasil, maf'ulun bihnya isim zohir, kebalikan yang tadi. Contoh, fahimtu ad-darsa. Nah, di sini kan fa'ilnya domir mustatir, tu. Maf'ulun bihnya isim zohir. Isim zohir itu adalah lawan dari domir. Jadi selain domir itu namanya isim zohir. Nah, jadi kalau fa'ilnya itu domir, maf'ulun bihnya isim zohir, maka kembali ke asal. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fahimtu darsa. Kan nggak mungkin kita bilang fahima ad-darsa tu. Ya, kan tidak bisa. Tapi kalau maf'ulun bihnya yang domir, fa'ilnya yang isim, maka wajib susunannya seperti ini. Itu ya. Kemudian yang keempat, kalau fa'il dan maf'ulun bihnya kedua-duanya domir, tapi nggak ada batas antara keduanya. Contoh, inna a'toinaka al-kausar. Di sini fa'ilnya domir. Nah, maf'ulun bihnya juga domir. Maka di sini tidak boleh didahulukan maf'ulun bihnya. Harus fa'ilnya dulu, baru maf'ulun bih. Kemudian bisa jadi hukum yang ketiga boleh. Artinya boleh susunannya seperti ini, boleh seperti asal. Ya, boleh dia fi'il maf'ulun bih fa'il atau fi'il fa'il maf'ulun bih. Kapan itu? Selain yang disebutkan di hukum wajib dan mumtani tadi. Artinya selain yang disebutkan tadi maka boleh. Contoh, akala Muhammadun al-khubza. Di sini kan nggak ada sebab dia wajib. Nggak ada innama, kemudian nggak ada domir yang bersambung dengan fa'il, kemudian juga nggak khusyal lapsu, nggak ditakutkan iltibas. Maka di sini boleh akala Muhammadun al-khubza, boleh akala al-khubza Muhammadun. Dan bisa jadi juga susunannya itu maf'ulun bih fi'il fa'il. Nah, maf'ulun bihnya di awal. Langsung dia di awal jumlah. Hukumnya bisa jadi wajib. Wajib seperti ini. Kapan? Kalau maf'ul bihnya sodrul kalam. Sodrul kalam itu artinya dia yang menjadi pusat sebuah jumlah. Artinya dia harus memang di awal. Seperti isim istifham. Isim istifham kan harus di awal. Maka kalau dia maf'ulun bihnya itu isim istifham, maka wajib di awal. Fa ayya ayatillahi tunkiruna. Ayya di sini kan istifham. Ayat yang mana? Ayat Allah yang mana lagi yang engkau ingkari? Di sini wajib dia di awal. Atau misalnya isim syarat, misalnya kan, misalnya ma ta'kul akul. Apa yang kamu makan, saya makan. Nah, itu wajib maf'ulun bihnya di awal. Atau dia terletak setelah amma langsung. Contoh fa'ammal yatima. Nah, ini kan maf'ulun bihnya yatima, terletak setelah amma, langsung dia terletak setelah amma. Maka wajib didahulukan. Nah, ini kan maf'ulun bihnya, ini fi'ilnya, fa'ilnya domir mustatir. Atau fi'ilnya fi'il amr dan bersambung dengan fa, fi'il amr yang bersambung dengan fa. Contoh hajataka fas'al. Nah, ini kan fi'ilnya fi'il amr. Kemudian fi'ilnya bersambung dengan fa, maka di sini wajib maf'ulun bihnya, ini dia maf'ulun bihnya hajataka didahulukan, kemudian fi'ilnya ini is'al dan fa'ilnya adalah domir mustatir. Kemudian boleh, hukum yang kedua dia boleh seperti ini, boleh juga dia seperti kembali ke asal. Contoh di sini fa fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Di sini kan fariqon maf'ulun bihnya di awal. Boleh. Boleh juga fi ghairil Qur'an misalnya antum bilang fa kadzabtum fariqon wa taqtuluna fariqon. Boleh. Kenapa? Karena nggak ada hal-hal yang membuat dia harus wajib didahulukan. Enggak dia bukan sodrul kalam, ini maf'ulun bihnya bukan isim istifham, bukan isim syarat,
kemudian dia nggak didahului oleh amma, kemudian juga dia bukan fi'il amr, kemudian fi'ilnya juga bukan fi'il amr yang bersambung dengan fa. Ya, mungkin sampai di sini pelajaran kita kali ini. Ya, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan dengan menekan tombol is'al bil ustad. Ya, syukran ala husni istima'ikum wa jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.